Russell baru berusia 21 tahun pada saat kematiannya. Saat itu, dia sedang kuliah di salah satu universitas di Pennsylvania. Dia mengambil jurusan psikologi karena kesukaannya untuk menolong orang. Demi membiayai kuliah, dia bekerja di Divas International Gentlemen's Club pada malam hari. Dia memiliki nama samaran yaitu Roxanne. Sekalipun keluarganya tidak suka akan pekerjaannya itu, tetapi Russell sudah mengatakan kalau itu hanya sementara saja. Pada 1 April 2000, seorang pengendara motor segala medan sedang dalam perjalanan saat dia melihat sesuatu. Ternyata di bawah jembatan terdapat mayat seorang wanita muda. Wanita itu diperkirakan berusia 20-30 tahunan dan mengenakan kalung kupu-kupu. Polisi merilis deskripsi wanita itu. Seorang mantan pacar yang mengenali kalung itu menghubungi polisi dan mengatakan kalung itu milik Russell. Russell ditemukan tewas dengan mengenakan sweater putih, jeans, dan kaos kaki bersih. Di sisi wajahnya ada darah dan 2 kukunya patah saat mencoba melawan. Meskipun penyelidik mencurigainya sebagai kasus bunuh diri sejak awal, otopsi membuktikan bahwa Russell tidak bunuh diri. Seseorang telah melemparkannya dari jembatan. Pemeriksaan medis memutuskan penyebab kematian Russell adalah trauma benda tumpul. Terjadi banyak pendarahan internal yang membuat tim percaya kalau Russell masih hidup saat dia dilempar dari jembatan. Awalnya polisi mengira itu adalah kasus bunuh diri. Namun, ada serat putih di jembatan yang asalnya dari sweater Russell. Darah Russell juga ditemukan di dinding luar jembatan. Kaos kakinya tampak bersih, dan itu yang membuat janggal karena di dasar jembatan terdapat banyak puing. Polisi mempelajari bahwa Russell dibawa ke sana, lalu dilempar ke tanah di bawah jembatan. Polisi menanyai beberapa penari di klub. Mereka memberitahukan tentang Jason, seorang mantan juru masak yang tergila-gila kepada Russell. Karena kegilaannya ini, dia telah dipecat sebulan sebelumnya. Tetapi, Jason segera dicoret dari daftar tersangka. Petunjuk berikutnya datang dari salah satu teman Russell. Teman ini sedang berbicara dengan Russell di luar klub pada malam dia meninggal. Teman ini mengatakan ketika mereka asik ngobrol, tiba-tiba seorang pria mabuk kembali ke klub dan mulai menggedor-gedor pintu. Seorang petugas polisi berada di area tersebut, tetapi manajer klub mengatakan tidak ada masalah karena pria itu adalah anggota tetap klub bernama John Jack Denova. Jack adalah seorang pengusaha yang sudah menikah dan dia sering mengunjungi klub pada Selasa malam. Penari favorit Jack adalah Russell dan dia sering membayarnya khusus hanya untuk duduk dan berbicara dengannya. Russell mengira dia tidak berbahaya dan hanya seorang pria kesepian. Russell bahkan menawari Jack untuk mengantar dia ke sebuah motel di sebelahnya. Pada malam dia meninggal, Jack masuk ke kamar 223. Petugas hotel mengatakan bahwa mereka melihat Russell mengantar Jack ke kamarnya, tetapi dia tidak tampak keluar dari kamar itu. Polisi membawa Jack untuk diinterogasi. Jack mengatakan dia terakhir melihat Russell pada dini hari, tanggal 29 Maret, tetapi dia tidak pernah masuk ke kamar motelnya. Ini bukan pertama kalinya Jack menginap di motel tersebut. Dia juga pernah tertangkap karena mengemudi dalam keadaan mabuk. Dia sering menginap di motel ketika dia terlalu banyak minum. 4 hari setelah Jack menginap di kamar 223, polisi menggeledah kamar tersebut. Ruangan itu sudah dibersihkan beberapa kali. Meski ruangan sudah dibersihkan, polisi dapat menemukan serat-serat putih dan sedikit darah di kamar mandi. Serat dan darah sudah diuji, tetapi seratnya tidak cocok dengan serat yang ada di sweater Russell. Tetes darah yang terlalu kecil tidak dapat dideteksi DNA-nya. Di kartu registrasi Jack dari motel, tercantum pickup merah tahun 1996 miliknya. Polisi punya firasat bahwa jika Jack adalah pembunuhnya, dia akan terekam di CCTV pengawasan pintu tol. Polisi benar. Sekitar pukul 3.12 pagi, sebuah pickup merah terlihat melewati pintu tol. Ada sesuatu di bak pickup. Sesuatu itu tampak seperti tubuh Russell yang tidak bergerak, dengan pakaian yang sama saat mayatnya ditemukan. Sekitar 25 menit kemudian, pickup merah itu melaju kembali ke motel tanpa membawa apa-apa di baknya.
Polisi tidak dapat melihat plat nomornya, tetapi memiliki kemungkinan dan alasan untuk menggeledah pickup tersebut. Pickup tampak sudah dibersihkan, tetapi polisi berhasil menemukan darah di lapisan plastik di bagian belakang pickup. Darah itu diuji dan hasilnya menunjukkan itu darah Russell. Polisi juga menemukan darah Russell di paving di bawah kamar 223. Polisi mencoba menanyai tamu yang menginap tepat di bawah kamar Jack pada malam pembunuhan itu. Tamu tersebut mengatakan bahwa dia mendengar suara benda berat jatuh dan suaranya keras saat menghantam paving pada tengah malam. Tetapi karena tamu itu sangat lelah, dia tidak bangun untuk mencari tahu. Diyakini bahwa yang didengarnya adalah tubuh Russell yang jatuh dari kamar atas menghantam paving. Polisi meyakini kalau Jack pergi ke klub pada Selasa malam sebagai rutinitas yang selama ini dilakukannya. Dia menjadi mabuk dan kembali lagi ke klub saat sudah tutup. Russell yang kala itu berada di luar klub melihatnya terhuyung-huyung dan menawarkan diri untuk mengantar Jack sampai ke pintu kamar motelnya di sebelah klub. Saat mereka berada di kamar motel, Jack mungkin berusaha mendekati dan merayu Russell, tetapi sayangnya Russell tidak mau. Jack yang tersinggung langsung mencekiknya dan kemudian meletakkan tubuhnya di awning jendela karena mengira dia sudah mati. Entah bagaimana tubuh Russell terjatuh dari atas dan Jack bergegas keluar untuk memasukkan tubuhnya ke dalam pickup. Tubuh Russell dibawa ke jembatan dan dibiarkan mati di sana dalam kondisi mengenaskan. Pada November 2002, Jack dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama. Dia dijatuhi hukuman 30 tahun penjara dan saat dijatuhi hukuman, Jack berusia 35 tahun. Jack mempertahankan diri tidak bersalah dan bukan dia yang membunuh Russell. Dia berdalih orang lain mengambil kunci mobilnya dan melakukan pembunuhan ini. Selama hampir 2 dekade, Jack menghuni penjara negara bagian New Jersey. Dan dia pun mengajukan banding. Tetapi, kecil kemungkinan Jack akan keluar dari penjara. Jack sempat menang dalam 1 banding, tetapi tahun berikutnya, Mahkamah Agung membatalkan keputusan itu dan menahannya. Tanggal kelayakan pembebasan bersyarat pertamanya jatuh pada Agustus 2032.